Halo teman-teman semua, aku Tante Cahaya Ramadan sebagai pemateri pertama dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang wawasan umum akuntansi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan aku di sini gak sendiri, aku bersama dua rekan aku yaitu Saya Rizky Alfiansyah. Saya Debri Pujianto. langsung aja ke materi pertemuan pertama, yaitu wawasan umum akuntansi sektor publik. Di sini kalian udah ada yang tahu belum sih apa sih definisi dari akuntansi sektor publik? Aku kasih tahu ya, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial pada proyek kerjasamanya dengan sektor publik dan swasta. Standar akuntansi sektor publik diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Tambahan. Lalu apa sih tugas akuntansi sektor publik? Tugas utama dari akuntansi sektor publik ialah menyiapkan laporan keuangan sektor publik untuk menjalankan akuntansi publik. Selain itu, tugas akuntansi sektor publik lainnya ada dua, yaitu yang pertama menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kegiatan, yang kedua memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk dilaporkan. Selanjutnya ada karakteristik akuntansi sektor publik, di mana organisasi sektor publik ini memiliki lingkungan yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 4 faktor di sini, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik, faktor demografi. Baik, selanjutnya aku akan ngejelasin apa sih perbedaan dari organisasi sektor publik dan sektor swasta. Di sini aku nggak akan ngejelasin banyak, kalian bisa screenshot aja biar tahu lebih jelas dan lebih rincinya. Perbedaan yang pertama ada pada tujuan organisasi, di mana organisasi sektor publik bersifat non-profit oriented, sedangkan organisasi sektor swasta profit oriented. Sumber pembiayaan organisasi sektor publik berasal dari pajak, retribusi, utang, laba BUMN, dan penjualan aset negara. Sedangkan pada sektor swasta bersumber dari pembiayaan internal seperti modal, laba ditahan, penjualan aset, lalu juga ada dari saham, bunga, obligasi, dan lain-lain. Bentuk pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik adalah bertanggung jawab kepada masyarakat, sedangkan sektor swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham serta kreditur. Di sini juga ada perbedaan dari struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan sistem akuntansinya. Yang dipakai oleh sektor publik adalah cash basis, sedangkan yang dipakai oleh sektor swasta adalah accrual basis. Oke, selanjutnya ada kesamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta, di mana dua-duanya sama-sama menentukan sistem ekonomi dengan sumber dana yang sama. Dan yang kedua, dihadapkan dengan masalah yang sama. Yang ketiga, sama-sama berfokus pada pengendalian manajemen. Yang keempat, terikat oleh hukum perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Selanjutnya di sini ada sejarah akuntansi sektor publik. Itu mulai dari abad 3000 sebelum Masehi sampai abad ke-13. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu di sini ada elemen-elemen akuntansi sektor publik, di mana siklus akuntansi sektor publik dimulai dari perencanaan publik, penganggaran publik, merealisasikan anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, yang ke-6 ada audit sektor publik, dan pertanggungjawaban publik. Lalu yang terakhir ada pelaporan akuntansi sektor publik, di mana komponen-komponen laporan keuangan akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Akuntansi sektor publik memiliki 7 komponen laporan keuangan. Di antaranya, yang pertama adalah laporan perubahan saldo anggaran, yang kedua adalah neraca, yang ketiga adalah laporan realisasi anggaran, yang keempat adalah laporan arus kas, yang kelima adalah laporan perubahan ekuitas, yang keenam ada laporan operasional, dan yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Demikian presentasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan aku. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Alfiansyah. Saya dari kelas 05 Sake 006. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yakni tentang regulasi dan standar di sektor publik. Kemudian ada perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. A. Regulasi tentang yayasan. Seperti kita ketahui, kalau misalnya yayasan merupakan organisasi nirlaba. Nah, yayasan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, di mana yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan, yang kemudian tujuannya itu hanya untuk sosial, keagamaan, pokoknya untuk sosial lah gitu.
Kemudian lanjut ada sumber kekayaan yayasan itu berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, dan lain sebagainya. Dilanjut ada regulasi tentang partai politik. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, di mana partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang bertujuan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, dan negara. Selanjutnya ada regulasi tentang Badan Hukum Pendirian. Nah, pendidikan, ada dalam Badan Hukum Pendidikan juga Badan Hukum Pendidikan juga diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2009, di mana Badan Hukum Pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Lanjut ada regulasi tentang Badan Layanan Umum atau BLU singkatannya. Nah, BLU ini instansi yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sini juga pengelolaan keuangan dalam BLU juga sudah diatur dalam pasal 10 dan 11 PP 23 tahun 2005. Dalam pasal 10, BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Negara. Lanjut ada BLU menyusun RBA tahunan yang mengacu kepada rencana strategis bisnis. Dan terakhir adalah RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan biaya menurut jenis layanannya. Dilanjut ada pasal 11. Pasal 11 ini BLU mengajukan RKA kepada menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKAKL, rencana kerja dan anggaran SKPD dan rencana APBD. Lanjut ada RBA disertakan dengan usulan standar pelayanan minimum dengan biaya keluaran yang akan dihasilkan. Dan terakhir RBA BLU yang telah disetujui oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD diajukan sebagai kepada Menteri Keuangan atau PPKD. Ada lagi yaitu perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Di sini juga diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Ada beberapa poin penting yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 ini. Yang pertama ada kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Yang kedua ada penyusunan dan penetapan APBN. Yang ketiga ada penyusunan dan penetapan APBD. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di Perbendaharaan Negara ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mengisi poin-poin penting. Yang pertama itu adalah ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara. Lanjut ada kewenangan pejabat pembendaharaan negara, dan terakhir ada pelaksanaan pendapatan dan belanja negara. Dilanjut ada perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Nah, ini juga pemerintah terus dalam pembentukan undang-undang tentunya kan masih memiliki celah peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu dikeluarkan UU. Yang pertama itu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dilanjut ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Lanjut di terakhir ini ada perkembangan standar keuangan di sektor publik. Nah, di sini ada standar internasional akuntansi publik ini mempunyai standar juga, yaitu IPSAS, digunakan oleh seluruh anggota sektor publik. Nah, tujuan dari IPSAS ini adalah peningkatan kualitas laporan keuangan sektor publik, kemudian memberikan informasi terkait pembagian alokasi yang dilakukan oleh entitas sektor publik, kemudian ada peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik. Dan juga membahas tentang ISAK 35 dan standar akuntansi pemerintah, yaitu perkembangan standarnya. Oke, dari sini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya lanjutkan kepada rekan teman saya, Depri Pujianto. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Depri Pujianto. Di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan pertemuan 3, yaitu organisasi sektor publik sebagai entitas dalam akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik. Di sini terdapat pengertian dari organisasi sektor publik adalah entitas atau badan yang beroperasi pada sektor publik atau sektor pemerintahan. Sebagai lawan dari sektor swasta yang berorientasi pada laba. Organisasi sektor publik didirikan dan dioperasikan oleh pemerintahan atau badan pemerintahan
untuk memberikan layanan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk karakteristik organisasi sektor publik. Yang pertama terdapat tujuan, yaitu tujuannya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar maupun non-dasar, yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani. Yang kedua yaitu aktivitas yang dilakukan berupa pelayanan publik, misalnya keamanan, penegakan hukum, pendidikan, transportasi publik, kesehatan, dan sejenisnya. Yang ketiga sumber pembiayaan. Yang termasuk sumber pembiayaan untuk sektor publik yaitu dana masyarakat dalam bentuk pajak, retribusi laba, dan pendapatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Dan juga terdapat contoh lain yaitu seperti laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri, dan obligasi pemerintah. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban diberikan kepada perwakilan masyarakat seperti DPR, DPD, DPRD, dan sejenisnya. Pusat-pusat pertanggungjawaban itu yaitu organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran. Karakteristik selanjutnya yaitu budaya organisasi. Yang termasuk budaya organisasi yaitu birokratif, formal, serta berjenjang. Karakteristik yang keenam yaitu penyusunan anggaran, yaitu dilakukan dengan masyarakat untuk merencanakan program untuk mendapat input. Selanjutnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, DPRD, dan lembaga sejenisnya. Yang terakhir yaitu stakeholder. Yang termasuk stakeholder adalah masyarakat Indonesia, kreditur, investor, hingga lembaga internasional. Slide selanjutnya itu peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Itu akuntansi sektor publik melihat anggaran berbagai focal point dari landasan operasional organisasi. Hal ini menyebabkan organisasi publik patuh dengan anggaran yang disahkan dalam menjalankan operasionalnya. Karena sifat dari realisasi anggaran ini ialah mandatori. Selanjutnya itu bentuk dari akuntansi ialah transparansi, prediktabilitas, kinerja organisasi, dan akuntabilitas. Hal ini merupakan penekanan besar yang ditujukan pada organisasi publik yang menghendaki keterbukaan, transparansi, perlakuan adil, ketidakpihakan atau pada golongan, dan prediktabilitas. Pelaksanaan akuntansi sektor publik secara akuntabel dan transparan merupakan jembatan atas penerapan konsep rasional quis story untuk mengatasi budget rationality di organisasi publik. Hal ini memiliki keterkaitan dengan keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan publik. Tuntutan sistem pembaharuan keuangan memiliki tujuan supaya pengelolaan uang dapat dilakukan secara transparan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Dengan demikian, sarana yang dapat berperan dan mendukung organisasi sektor publik dalam menghasilkan akuntabilitas publik merupakan peran akuntansi pada organisasi sektor publik. Entitas dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama, entitas akuntansi sektor publik adalah unit organisasi atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemerintah atau penyediaan layanan publik. Bagian dari entitas akuntansi sektor publik seperti akuntansi pemerintah diantaranya entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 2. Entitas pelaporan adalah unit di struktur pemerintahan pusat maupun daerah yang memiliki satu atau lebih entitas akuntansi berdasarkan undang-undang sehingga memiliki kewajiban untuk menginformasikan laporan keuangan. Dan terakhir itu
entitas akuntansi dapat menjadi entitas pelaporan berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, yaitu memperhatikan pengaruh atas struktur organisasi pengolahan keuangan negara dengan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.